Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Berjumpa lagi bersama saya pada pembahasan ilmu mawaris, ilmu tentang pembagian harta warisan. Pada video sebelumnya saya sudah membahas bagian seorang kakek ya, ketika tidak ada ikhwah ataupun ketika tidak ada saudara kandung atau saudara seayah. Kemarin kita sebutkan bagian kakek ketika tidak ada saudara itu ada 4 kondisi, 4 halah. 3 pertama itu sama seperti bagian seorang ayah ya, 1/6 tambah sisa, kemudian ditambah kemudian kondisi terakhir yang keempat yaitu terhalang ataupun mahjub dikarenakan ada ayah. Maka ayah itu selamanya akan menghalangi si kakek untuk mendapatkan harta warisan. Selama ada ayah, si kakek tidak akan mendapatkan harta warisan seperti itu. Itu bagian kakek ketika tidak ada ikhwah. Maksud ikhwah di sini saudara kandung dan atau saudara seayah. Adapun kalau saudara seibu ya, itu sepakat para ulama bahwa kakek itu menghijab ataupun menghalangi mereka pada mendapatkan harta warisan. Insya Allah di kesempatan ini kita akan membahas bagian kakek ketika ada ikhwah, ketika ada saudara kandung dan atau saudara seayah seperti itu. Sebelumnya kalau ayah itu ya, ayah itu menghijab semua macam saudara ya, saudara kandung, saudara seayah dan saudara seibu. Adapun kalau kakek itu sebenarnya ada dua pendapat. Jumhur ulama mengatakan kakek itu hanya menghijab saudara seibu saja, ya, laki-laki ataupun perempuan. Sedangkan kalau saudara seayah dan saudara kandung itu tetap ada bagian ataupun kakek itu tidak menghijab mereka seperti itu. Pendapat yang kedua mengatakan kakek itu menghijab semua sama seperti ayah pada kekuatannya ya, menghijab semua macam saudara kandung, saudara seayah dan saudara seibu. Nah, itu pendapat yang kedua. Nah, insya Allah kita mengambil pendapat jumhur tadi yang mengatakan bahwa si saudara itu tetap mendapatkan warisan meskipun ada kakek. Dan di sini insya Allah saya akan mengambil mazhabnya, pendapatnya sahabat Nabi SAW yaitu Zaid ibn Sabit. Sebenarnya permasalahan ini, permasalahan jad ikhwah ataupun permasalahan kakek bersama ikhwah ini itu tidak ada bagian si kakek nanti ketika ada ikhwah itu tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis, tetapi ini adalah ijtihad para ulama di zaman sahabat, ijtihad para sahabat Nabi SAW. Di antara mereka adalah sahabat Nabi bernama Zaid ibn Sabit. Nah, kemudian nanti pendapat Zaid bin Sabit ini juga itu diambil oleh jumhur ulama juga, termasuk di antara mereka Malikiyah, mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, kemudian ada juga dari kalangan Hanafiyah, di antara mereka imam besarnya sendiri, di antara mereka 2 sahabat Imam Abu Hanifah yaitu Imam Abu Yusuf, kemudian Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. 2 orang ini ulama besar Hanafiyah termasuk memilih pendapat yang mengatakan memilih pendapat yang mengambil pendapatnya Zaid ibn Sabit ini. Seperti itu. Supaya nggak memperpanjang waktu, mazhabnya Zaid ibn Sabit itu pada masalah bagian kakek ketika ada ikhwah ataupun saudara, itu beliau membagi menjadi 2 kondisi ataupun 2 keadaan. Pertama, di mana kasusnya itu yang ditinggalkan itu hanya kakek bersama ikhwah dan tidak ada ahli waris di sana yang mendapatkan bagian pasti ya, tidak ada ahli waris yang ditinggalkan yang mendapatkan bagian pasti kecuali si kakek tadi. Contohnya seseorang meninggalkan kakek dan meninggalkan saudara kandung dan tidak meninggalkan yang lain ya, ahli waris yang lain yang ada bagian tetapnya, ada bagian tertentunya gitu. Kan kemarin kita katakan di antara 25 orang ahli waris ya, dari pihak laki-laki dan pihak perempuan yang kita bahas sebelumnya, itu dari pihak laki-laki kan ada 4 orang yang memiliki bagian tertentu, termasuk suami, ayah, kemudian kakek, kemudian saudara seibu. Kemudian nanti dari pihak perempuan juga ada 8 orang seperti itu. Mereka itu semua ada bagian tertentunya, ada bagian pastinya. Nah, kata Zaid bin Sabit, kalau kasusnya di sana hanya ada ikhwah, saudara kandung ataupun saudara seayah dengan kakek dan tidak ada satupun ahli waris yang ada bagian pastinya ataupun ada bagian tertentunya ya, maka di sini kata beliau si kakek itu kita kasih 2 metode, 2 bagian.
Pertama, ada kalanya memberikan muqasamah. Muqasamah itu apa? Berbagi, bagi rata ya. Kemudian yang kedua as-sulus, sepertiga gitu. Tadi yang pertama muqasamah, bagi rata. Kemudian yang kedua sepertiga, yaitu as-sulus, yaitu sepertiga gitu. Kita buat contoh saja biar lebih mudah. Dan nanti kita akan mengetahui kira-kira mana lebih untung ya, si kakek mengambil muqasamah atau sepertiga. Misalnya kasusnya adalah seseorang meninggalkan kakek dengan saudari kandung. Saudari kandung. Oke. Nah, kalau kita buat muqasamah, sebelumnya kan di sini posisi si kakek ini seolah-olah posisinya saudara kandung, sehingga nanti bagian si saudari kandung ini adalah asabah bil ghair gitu. Maka nanti kaidahnya lidzakari mislu hadzul unsayain. Ya, masuklah kaidah lidzakari mislu hadzul unsayain, bagian laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan gitu. Maka si kakek ini seolah-olah dianggap 2 orang, ya 2 kepala. Kemudian si saudari tetap 1. Ingat kaidahnya lidzakari mislu hadzul unsayain, laki-laki mendapatkan 2 kali lipat bagian perempuan. Nah, ini supaya untuk mengetahui bagian masing-masing ya. Kita pada pada metode muqasamah ini, pertama kita akan cari asal masalah dulu. Supaya nanti kita tahu bagian setiap yang 2 orang ini, kakek dengan saudari kandung ini. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman yang baru gabung, mungkin yang baru belajar belum mengetahui apa itu asal masalah. Ya, dan juga saya belum juga membahasnya di video-video sebelumnya ya. Intinya asal masalah itu adalah KPK. Dengan itu nanti kita bisa mengetahui bagian setiap ahli waris yang ada seperti itu. Insya Allah nanti tentang asal masalah ataupun KPK akan kita bahas di video-video yang akan datang. Tapi saya akan sebutkan juga di sini supaya nanti saya mengetahui nanti kira-kira saya akan mengetahui nanti bagian kakek dengan saudari kandung seperti itu. Supaya nanti juga saya mengetahui mana kira-kira lebih menguntungkan muqasamah atau sepertiga gitu. Nah, ini mencari asal masalahnya, ini jumlahkan saja orangnya ini. Kita katakan tadi kan kakek ini seolah 2 orang kan, si saudari kandung 1 orang. Maka berarti jumlah mereka semua 3 orang. Maka itulah asal masalahnya, 3 orang. Gitu. Inilah asal masalahnya ataupun KPK-nya. Nah, kemudian tadi kita memakai metode bagi rata ya, bagi rata. Maka di sini bagi ratakan saja 3 ini kepada kakek dengan saudari kandung. Di mana tadi kakek itu dianggap 2, berarti dia mendapatkan 2. Kemudian si saudari kandung mendapatkan 1. Nah, berarti kalau kita melakukan metode muqasamah ya, bagi rata ataupun munasafah, maka si kakek mendapatkan 2, kemudian si saudari kandung mendapatkan 1 gitu. Ini kalau muqasamah. Kalau kita buat sepertiga supaya nanti kita tahu bedanya. Seseorang meninggalkan kakek, tetap ahli waris yang sama ya, tetap yang tinggalkan mereka berdua ini, tetapi nanti kita buat dengan metode sepertiga biar kita tahu kira-kira yang paling menguntungkan itu kepada si kakek sepertiga ataupun muqasamah. Kakek saudari kandung. Oke, kita sekarang mengambil metode 1/3. Nah, kakek 1/3. Ini saudari kandung asabah bil ghair. Asabah bil ghair. Dikarenakan dengan si kakek tadi. Nah, kemudian asal masalahnya kalau seperti ini, kalau di sana ada orang di antara ahli waris itu yang ada bagian seperti ini 1/3 gitu, atau 1/2 misalnya, dan sendiri, maka yang menjadi asal masalah adalah penyebut bagian tersebut. Di sini kan dia sendiri yang mendapatkan 1/3, maka di sini asal masalahnya adalah 3. Penyebutnya bagian si kakek ini 1/3, berarti asal masalahnya adalah 3. Maka untuk mengetahui bagian mereka berdua, ya, kita kalikan 3 kali 1/3, berarti 1. 3 kali 1, 3 bagi 1, 1. Lebihnya adalah 2. Nah, berarti bagian si kakek kalau kita mengambil metode 1/3, dia mendapatkan 1 bagian.
1. Kalau kita kemudian si saudari kandung mendapatkan 2. Ini kalau kita buat metode 1/3. Nah, di atas tadi sebelumnya kalau kita buat metode bagi rata mukosamah, si kakek lebih lebih banyak mendapatkan bagian, yaitu mendapatkan 2, sedangkan saudari kandung mendapatkan 1. Seperti itu. Nah, inilah salah satu contohnya ya. Salah satu contoh pada kasus kakek dengan ikhwah yang dimana tidak ada di sana ahli waris yang memiliki bagian tertentu kecuali si kakek itu. Nah, dan ini nanti bisa juga masuk pada masalah tashih ya. Pada masalah tashih. Apa tashih itu? Nanti belum kita bahas juga ya. Insyaallah nanti di video selanjutnya kita akan bahas juga tentang tashih. Kita buat contoh yang lain supaya lebih mudah dipahami. Kita buat contoh yang lain ya. Contohnya meninggalkan kakek ya, kemudian meninggalkan saudara kandung dan saudari kandung, saudara dan saudari kandung. Oke. Dan kita di sini mengambil metode muqasamah dulu. Muqasamah bagi rata. Oke. Untuk mengambil asal masalahnya seperti yang tadi pada contoh sebelumnya, yaitu ini kakek ini dianggap 2, saudara kandung dianggap 2 karena laki-laki, kemudian saudari dianggap 1. Ingat ya, yang menjadikan mereka dianggap 2 dan 2, kemudian 1 itu qaidah lidzakari mislu hadzul unsayain, bagian laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan. Maka di sini asal masalahnya adalah totalkan saja semua mereka ini. Kakek 2 orang, dianggap 2 orang berarti 2, kemudian saudara kandung 2, 4, kemudian saudari 1, 5. Berarti asal masalahnya adalah 5. Asal masalahnya adalah 5. Oke. Nah, untuk mengetahui bagian setiap mereka ya, kita tinggal muqasamah tadi bagi rata. Berarti di sini kakek mendapatkan 2, saudara kandung mendapatkan 2, kemudian saudari kandung mendapatkan 1. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Berarti bagian kakek dengan saudara itu sama, kemudian bagian saudari kandung dapat 1. Inilah kalau dia metode muqasamah. Kemudian contoh hal lain yang dia metode 1/3. Dengan kasus yang sama tapi kita mengambil metode yang 1/3. Saudara meninggalkan kakek, kemudian saudara kandung, kemudian saudari kandung. Nah, kita mengambil metode 1/3. Kakek mendapatkan 1/3. Maka asal masalahnya adalah ini 1/3, saudara kandung dan saudari kandung ini asabah bil ghair. Maka kita katakan tadi kalau ada di situ yang memiliki bagian tertentu seperti 1/3, maka dan disendiri, maka penyebut bagian itulah yang menjadi asal masalah. Maka berarti asal masalahnya adalah 3. Nah, untuk mengetahui bagian mereka, kalikan saja 3 kali 1/3 berarti 1. 3 kali 1, 3 bagi 3, 1. Kemudian lebihnya adalah 2. Lebihnya adalah 2. Nah, ini kan tadi 3 orang kan. Saudara ini kan, saudara kandung kan dianggap 2 tadi kan. Kemudian saudari kandung itu 1 orang, berarti mereka jumlahnya 3 orang. Karena memakai kaidah lidzakari mislu hadzil unsayain gitu. Bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Maka seolah saudara kandung ini dianggap 2 orang, saudari kandung 1 orang, berarti mereka jumlahnya 3 orang gitu. Ini masuk pada masalah yang saya bilang tadi, pada masalah tashih ya. Karena 2 ini itu tidak bisa dibagikan kepada 3. Tidak bisa dibagikan kepada 3 tadi, yaitu jumlah saudara tadi 3 orang ketika melakukan kaidah lidzakari mislu hadzil unsayain. Maka bagaimana caranya supaya ini? Maka kita lakukan tashih tadi. Ya, kita bulatkan terlebih dahulu seperti itu. Maka ini 3 ini dikalikan kepada 3 ini. 3 orang tadi ini saudara kandung yang 2, kemudian saudari kandung 1, itu dikalikan kepada asal masalah. Berarti 3 kali 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, kemudian ini juga kalikan ke ini.
3 ini kalikan ke 1. 3 kali 1, 3. Kemudian 3 kali 2, 6. 3 kali 2, 6. Kalau sudah begini kan, kita sudah tahu nanti apa namanya membagi 6 ini kepada 3 orang ini. Berarti untuk saudara kandung dapat 4. Untuk saudara kandung dapat 4. Kemudian untuk saudari kandung dapat 2. Gitu. Ini permasalahan tashih ya. Nanti insya Allah kita akan bahas satu bab khusus tentang bab tashih. Yang penting kita mengetahui tadi pada masalah kakek tadi. Di sini dia kakek mendapatkan 3, kemudian si saudara kandung mendapatkan 6, kemudian saudari kandung mendapatkan si kakek mendapatkan 3, kemudian saudara kandung mendapatkan 4, kemudian saudari kandung mendapatkan 2 seperti itu. Maka di sini si saudara kandung lebih besar bagiannya daripada si kakek dengan melakukan metode 1/3 untuk bagian kakek seperti itu. Inilah dia masalah bagian kakek bersama ikhwah kalau tidak ada di sana ahli waris yang memiliki bagian tetap ataupun bagian tertentu seperti itu. Kalau ada yang kurang jelas boleh nanti ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.